Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 36 dengan judul perikop Paulus ditangkap. Demikian firman Tuhan. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju menempatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakan kepadanya ini, ada pula yang meneriakan itu, dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desakan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Saudara, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca diceritakan bahwa orang-orang Yahudi yang menolak pelayanan Paulus selama dia ada di Asia Kecil datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Mereka mengenali Paulus dan marah dengan kehadirannya di kota suci tersebut. Mereka kemudian menyebarkan fitnah dan memprovokasi orang banyak bahwa Paulus membawa Trofimus, orang non-Yahudi, masuk ke tempat kudus di bait suci. Padahal hal ini melanggar aturan agama Yahudi. Mereka juga mengatakan bahwa Paulus menentang bangsa mereka, hukum Taurat dan bait Allah. Nah, dampaknya orang banyak yang terhasut itu kemudian menangkap Paulus, menyeret dia dengan kasar keluar dari bait Allah dan kemudian menganiaya dia. Nah, tapi kerusuhan itu berhenti ketika Allah menggerakkan seorang kepala pasukan yang memimpin prajuritnya untuk membawa Paulus ke dalam markas mereka. Nah saudara, jika kita perhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari Asia Kecil dan bagaimana respon orang banyak yang berada di bait Allah pada saat itu, maka kita dapat mempelajari beberapa hal. Pertama, ialah mengendalikan perkataan. Orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Paulus menggunakan segala cara agar mereka dapat menyingkirkan Paulus. Mereka melontarkan fitnah, hasutan, dan ujaran kebencian agar semakin banyak orang yang tidak menyukai Paulus. Nah, perkataan yang mereka ucapkan didasari oleh kebencian kepada Paulus. Nah, tindakan seperti ini tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Setiap perkataan yang kita keluarkan haruslah didasarkan kepada kasih. Sehingga apa yang kita katakan bukanlah hasutan atau ujaran kebencian terhadap orang lain. Kemudian yang kedua adalah tidak mudah terhasut. Nah, fitnah yang disampaikan oleh orang Yahudi ternyata berhasil memprovokasi orang banyak pada saat itu. Sehingga mereka tidak berpikir untuk membawa masalah ini kepada peradilan yang ada pada saat itu. Tapi mereka memilih untuk mengeksekusi Paulus dengan cara mereka sendiri. Nah, tindakan seperti ini juga tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Jika kita mendengar suatu berita atau kabar tertentu, maka seharusnya kita memastikan dahulu kebenaran di balik berita-berita tersebut. Saudara, sungguh disayangkan jika orang percaya saat ini juga melakukan apa yang orang Yahudi dan orang banyak lakukan kepada Paulus.
Terkadang ketidaksukaan kita pada seseorang itu diwujudkan dalam bentuk ujaran kebencian atau juga hasutan. Misalnya kita kemudian mulai menuliskan hal-hal yang buruk tersebut pada kolom komentar di media sosial. Atau terkadang kita juga termasuk orang yang mudah terhasut oleh berita-berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Padahal seharusnya sebagai orang percaya kita harus selalu mengendalikan perkataan dan menjadi orang yang tidak mudah terhasut. Oleh sebab itu, marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk kita dapat mengendalikan perkataan kita sehingga segala ucapan yang keluar dari mulut kita didasari oleh kasih Allah. Dan mari kita meminta hikmat dari Roh Kudus agar kita tidak mudah terhasut oleh berita-berita atau kabar yang kita dengar. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, marilah kita mengoreksi kehidupan kita. Apakah selama ini saudara termasuk orang yang kurang bisa mengendalikan perkataan? Atau saudara termasuk orang yang mudah terhasut? Jika iya, maka marilah mulai mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah menjumpai saudara secara pribadi dan mengubahkan kehidupan saudara. Dan mari berdoa agar Allah menganugerahkan kekuatan bagi saudara untuk dapat mengendalikan perkataan, sehingga segala ucapan yang keluar dari mulut saudara didasari oleh kasih Allah. Dan marilah meminta hikmat juga dari Roh Kudus agar saudara tidak mudah terhasut oleh berita-berita yang beredar di sekitar saudara. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan sudah melindungi kami sepanjang malam dan pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang baik. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus selalu berhati-hati dalam berkata. Kami juga harus selalu berhati-hati ketika kami mendengar berita-berita yang ada di sekitar kami. Tuhan, berikan kami hikmat sehingga kami dapat terus berkata dan juga bertindak sesuai kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.